bahwa sejak abad ke-8 Masehi, peradaban Buddha sudah berkembang dengan salah satu bukti peninggalannya di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia dan biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Candi Borobudur yang merupakan situs atau kompleks candi terbesar di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita dalam video ini, jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat di video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi atau sekitar tahun 825 Masehi. Dibangun pada masa dinasti Salendra di bawah kekuasaan Raja Samaratungga sebagai simbol ajaran Buddha Mahayana di kerajaan Mataram kuno. Dalam ritual atau agama Buddha, ada keyakinan bahwa alam semesta ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Kamadhatu, kemudian yang kedua adalah Rupa Dhatu, dan yang terakhir adalah Arupa Dhatu. Ketiga bagian alam semesta ini digabungkan dalam arsitektur Candi Borobudur yang menjadi konsep dasar dan konsep tubuh dan bangunan daripada candi tersebut. Pada era megalitikum, bentuk punden berundak selalu bertingkat 3 dengan makna yang berbeda pada setiap tingkatannya. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih berada di dalam kandungan ibu, kemudian tingkat kedua yang melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat yang ketiga adalah sebagai bentuk yang melambangkan kehidupan setelah meninggal. Keseluruhan tingkat tersebutlah yang kemudian menjadi konsep Kamadhatu, Rupa Dhatu, dan Arupa Dhatu yang kemudian digabungkan dengan arsitektur Candi Borobudur yang dilambangkan sebagai yang pertama adalah melambangkan arti dari Kamadhatu. Kamadhatu dalam hal pembangunan Candi Borobudur ini berarti sebagai alam bawah atau dunia nafsu. Itu artinya bahwa selama manusia hidup, manusia akan terikat pada nafsu yang jika itu dikuasai oleh kemauan. Ukiran candi yang ada pada tingkat pertama menggambarkan adegan dari kitab Karma Wibangga, yaitu gambaran sebab akibat serta perbuatan baik dan buruk. Dalam struktur bangunan ini sebetulnya masih banyak ukiran relief yang tidak terlihat karena tertutup tanah di dasar bangunan. Deretan relief yang masih dapat dilihat oleh pengunjung tidak tampak seluruhnya karena tertutup oleh dasar candi yang lebar. Di sisi tenggara tampak relief yang terbuka dan dapat dilihat oleh pengunjung. Kemudian konsep kedua adalah Rupa Dhatu. Rupa Dhatu atau tingkat kedua disamakan dengan dunia antara dunia rupa, bentuk, dan wujud. Dalam dunia tersebut manusia telah meninggalkan segala keinginan nafsu tetapi masih terikat pada nama, rupa, wujud, dan bentuk. Kemudian ada tingkat ketiga yang disebut dengan Arupa Dhatu. Arupa Dhatu atau tingkat teratas yang disamakan dengan alam atas atau dunia tanpa rupa, wujud, dan bentuk. Di tingkat tersebut manusia telah bebas dan memutuskan segala ikatan pada dunia fana selama-lamanya. Semua keyakinan tersebut dan tujuan pembangunan Candi Borobudur berperan sebagai cara untuk mencapai nirwana atau alam lain setelah kematian. Jika dilihat dari atas bangunan, arsitektur atau bentuk bangunan Candi Borobudur tampak seperti bentuk bunga teratai yang dimana bahwa bunga teratai adalah bunga sakral dalam kepercayaan Buddha. Konsep bangunan yang menyerupai bunga teratai tersebut pun diyakini juga sebagai cara pemujaan leluhur untuk mencapai sang nirwana. Selain ketiga bagian tingkatan tersebut, struktur candi ini memiliki 10 tingkat yang menggambarkan 10 tingkat bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan Buddha di nirwana. 10 tingkat tersebut terdiri dari 6 tingkat yang berbentuk bujur sangkar, kemudian 3 tingkat dengan bentuk bundar melingkar,
dan satu tingkat untuk sebuah stupa utama sebagai puncaknya atau sebagai simbol kesempurnaan. Tidak hanya itu, filosofi Buddha juga terkandung pada keempat sisi candi dengan pintu gerbang dan tangga ke atas layaknya bangunan piramida. Filosofi tersebut berbunyi tentang semua kehidupan berasal dari batuan lalu pasir, tumbuhan, serangga, binatang liar, binatang peliharaan, hingga menjadi manusia. Proses tersebutlah yang dinamakan sebagai reinkarnasi atau sebagai proses terakhir menjadi jiwa dan akhirnya masuk ke nirwana. Candi yang dibangun pada abad ke-8 Masehi ini memiliki ukiran pada dinding bangunannya yang terdiri dari 2.672 relief, 504 arca Buddha, dan 72 stupa yang ada pada setiap tingkatan bangunan candi. Begitu juga dengan ditemukannya bangunan stupa pada candi ini. Stupa kecil terletak di bagian puncak dengan bentuk melingkar, yang di mana di tengah-tengah lingkaran tersebut berdiri stupa yang besar. Konsep bangunan inilah yang mewakili konsep alam semesta yang sudah kita bahas sebelumnya. Kamadhatu sebagai konsep alam semesta yang pertama diartikan sebagai dasar bangunan Candi Borobudur. Kemudian konsep kedua yang disebut dengan Rapadatu yang mewakili teras dengan bentuk persegi. Kemudian konsep terakhir yang disebut dengan Arupadatu yang diartikan sebagai bentuk perwakilan stupa yang melingkar di puncak Candi Borobudur. Banyak artikel dan kajian ilmiah yang telah menyebut bahwa Candi Borobudur hingga abad ke-10 masih menjadi destinasi ibadah bagi umat Buddha dari berbagai negara. Candi Borobudur ini bahkan juga telah menjadi saksi bisu yang memberitahukan bahwa adanya satu bentuk peradaban yang berkembang pada masa lalu. Hingga pada abad ke-10, Candi Borobudur hilang tertimbun oleh ledakan Gunung Sindoro yang berada di tengah Pulau Jawa. Setelah ratusan tahun berlalu dari masa peradaban Candi Borobudur, barulah candi tersebut ditemukan pada tahun 1814 oleh Thomas Stamford Raffles, seorang dari Inggris yang saat itu sedang menduduki Pulau Jawa. Penemuan tersebut kemudian diabadikannya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul History of Java. Dalam bukunya, Raffles menyebut bahwa penamaan Candi Borobudur berasal dari dua kata, yaitu Boro yang diartikan dengan agung, dan Budur yang diartikan dengan Buddha. Raffles juga menyebut bahwa Candi Borobudur adalah Buddha yang agung. Namun selama dunia ilmiah dan penelitian masih berkembang, asal-usul penamaan Borobudur masih menjadi sebuah misteri. Penamaan tersebut juga disampaikan oleh salah satu arkeolog dari Universitas Gadjah Mada bernama Niken Wirasanti bahwa Borobudur adalah misteri batu yang tak berujung. Penemuan Candi Borobudur yang dimulai sejak tahun 1814 bahwa penggalian tersebut tidak dilakukan sepenuhnya oleh Thomas Stamford Raffles dikarenakan keberadaan Belanda yang kembali mengambil kekuasaan pada tahun 1816 yang hingga pada akhirnya bahwa Candi Borobudur tidak lagi mendapatkan perhatian lebih. Hingga pada tahun 1907 barulah dilakukan pemugaran untuk pertama kali terhadap situs bangunan ini. Pemugaran tersebut dilakukan hingga tahun 1911 dan terhenti karena keterbatasan anggaran. Sebagai informasi tambahan bahwa pemugaran selama tahun 1907 sampai tahun 1911 tersebut telah menghabiskan total biaya sebanyak 82.600 gulden. Selama pemugaran tersebut banyak dinding yang miring dan retak karena sistem drainase dan tatanan air yang buruk pada struktur candi tersebut. Untuk menjaga dari bukti peninggalan peradaban Buddha sejak abad ke-8, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO agar dapat melakukan renovasi dengan skala internasional pada tahun 1960. Pemugaran oleh UNESCO dan pemerintah Indonesia tersebut baru dilakukan pada tahun 1975 dan selesai pada tahun 1982. Dengan bukti sebuah peradaban manusia dari masa lalu, Candi Borobudur telah menjadi salah satu warisan dunia dan Candi Borobudur dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Dikisahkan bahwa situs bangunan ini sudah banyak dilakukan proses restorasi karena faktor alam seperti gunung dan cuaca. Ditambah lagi dengan banyaknya kepala arca Buddha yang hilang, bahkan ada rumor yang menyebut bahwa arca-arca tersebut dicuri untuk perdagangan dan koleksi pribadi.
Tidak terasa kita sudah sampai pada ujung pembahasan kita mengenai sejarah Candi Borobudur, bahwa sejak abad ke-8 Masehi, peradaban Buddha sudah berkembang dengan salah satu bukti peninggalannya di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan menyukai video ini, dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat, dan apapun hal baik yang kalian rencanakan dan apapun hal baik yang kalian kerjakan, semoga semua tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Bumi Laras, pamit undur diri. Ciao.